Study Maze, kembali lagi bersama Let's Study. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti teman-teman sekarang lagi excited banget untuk belajar tentang career planning. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar soal career planning nih, teman-teman. Dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Di career planning ini, kita akan banyak belajar tentang bagaimana sih masuk perusahaan impian dan mengukur karir teman-teman semua supaya bisa mendapatkan job dan karir yang teman-teman ingin dapatkan di masa depan. Dan perkenalan, aku Belinda, atau sering dipanggil Bel. Atau kalian juga bisa manggil aku Kak Bel. Jadi, aku adalah seorang manajer wholesale engagement di Philip Morris International. Dan selain itu, aku juga aktif untuk mengikuti beberapa program selama aku kuliah, seperti intern di Unilever, di CMB, di Johnson Johnson, Ruang Guru, ADB, dan berbagai macam lainnya yang bisa kamu lihat di slide berikut. Nah, selama kuliah, aku cukup aktif untuk mengikuti beberapa kegiatan dari mulai perlombaan dan konferensi, program internasional, exchange, dan berbagai program lainnya. Karena berbagai pengalaman dan juga program-program yang aku ikuti selama aku kuliah, aku mau nih sharing ke teman-teman, apa sih yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman itu mau mencapai karir yang teman-teman mau. Karena pengalaman aku di permagangan ini cukup banyak dan juga company-company yang aku bisa masukin adalah company-company yang cukup besar, aku ingin sharing ke teman-teman cara untuk masuk perusahaan-perusahaan impian. Dan karena itu juga aku ingin teman-teman percaya sama aku untuk bisa jadi tutor teman-teman di Let's Study Karir ini untuk bisa bantu teman-teman mencapai perusahaan impiannya. Yuk, kita belajar bareng. Nah, di bagian pertama ini kita akan ngomongin soal gimana caranya kita mencari passion. Banyak dari teman-teman yang mungkin merasa passion itu adalah hal yang, kayaknya agak impossible nih untuk cari passion sedini mungkin. Jawabannya enggak kok, enggak impossible. Kenapa ketika teman-teman untuk mau mencari perusahaan impian atau untuk masuk perusahaan impian harus mencari passion dulu? Karena passion ini adalah salah satu hal yang bisa membuat teman-teman itu termotivasi untuk mengikuti berbagai aspek seleksi dan juga teman bisa memilih kira-kira apa nih yang teman-teman itu mau dapatkan di karir masa depan teman-teman. Kak, apakah passion itu harus hal yang berhubungan dengan uang atau hal yang berhubungan dengan jabatan? Jawabannya enggak. Passion itu adalah suatu tekad atau suatu stance, atau kita sebilangnya seringnya itu adalah status quo yang ada di diri teman-teman yang bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk mendapatkan sesuatu. Dan karena teman-teman suka, teman-teman itu akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Makanya di bagian pertama, sebelum kita bahas yang lebih lanjut tentang bagaimana mencari perusahaan impian, bagaimana meningkatkan capability teman-teman untuk bisa masuk ke perusahaan, marilah kita belajar soal gimana sih caranya nyari passions untuk diri kita sendiri. How to find our passions? Banyak yang bilang kalau cari passion itu harus pas udah kerja. Cari passion itu pas udah nyobain berbagai perusahaan. Jawabannya custom per orang atau case by case. Jadi ketika teman-teman itu mau mencari passion, itu benar-benar sesuai dengan journey-nya teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman itu gimana caranya bisa ningkatin atau mendiversifikasi journey atau pengalaman yang teman-teman punya, sehingga teman-teman itu bisa mencari passion teman-teman dengan mudah. Ada orang yang dapetin passion-nya ketika dia sudah bekerja selama beberapa tahun. Ada orang yang dapetin passion-nya setelah dia itu um, mengikuti berbagai organisasi atau program, so finally mereka bisa dapat passion mereka. Ada orang yang dapat passion mereka bahkan setelah orang-orang lain udah menemukan passion, baru dia bisa dapetin passion-nya. Jadi ketika teman-teman mencari passion, itu jangan compare terus ke orang, karena beda-beda nih journey-nya per orang. Makanya aku pengen kasih tahu nih 4 steps yang teman-teman bisa lakukan untuk mencari passion teman-teman. Yang paling pertama adalah Start with Why. Start with Why ini adalah sebuah buku karangan Simon Sinek. Sebenarnya artinya adalah kamu tuh sebagai generasi Z atau generasi A atau sebenarnya semua generasi itu tuh benar-benar harus tahu kenapa kamu melakukan hal tersebut.
Apa yang membuat kamu mau eh, melakukan beberapa pekerjaan, walaupun itu susah, walaupun itu menantang, tapi kenapa kamu melakukan hal tersebut? Karena yang namanya manusia itu ada yang namanya law of diminishing return, atau ketika motivasi teman-teman itu lagi ngedown atau lagi tidak maksimal. Ketika motivasi kita lagi nggak maksimal atau kita lagi ngedown, kadang kita itu bisa termotivasi ketika kita itu punya motivasi tertentu. Jadi ketika teman-teman itu mau untuk starting apapun itu, kamu harus tahu dulu nih, kenapa kamu mau melakukan itu. Karena itu yang menjadi salah satu faktor supaya teman-teman itu bisa stay motivated. Nah, setelah start with why, teman-teman harus derive ke visi dan misi. Misalnya nih, ketika teman-teman itu em, tahu, oke, saya pingin di data science gitu misalnya, atau pingin aktif di bidang data science, teman-teman harus derive dari jadi visi dan misinya dulu. Kenapa? Karena ketika teman-teman derive jadi visi dan misi, teman-teman akan tahu nih tangga untuk masuk ke impian utamanya tuh kayak gimana. Misalnya, aku pengen jadi data scientist, terus visi misi teman-teman adalah visi saya jadi data scientist. Misinya, saya ingin tahu nih untuk jadi data scientist tuh saya harus ngapain. Jadi misalnya untuk jadi data scientist tuh biasanya kita butuh 1 atau 2 tahun dulu jadi data analis, baru deh kita bisa jadi data scientist. Jadi itu sangat depend ke teman-teman untuk menurunkan ke bentuk yang lebih spesifik, supaya teman-teman tahu untuk melangkah ke sana tuh caranya kayak gimana sih. Yang ketiga, teman-teman membangun actionable plan dengan time span yang ada. Jadi teman-teman bikin nih, oke, kalau saya pengen jadi data analis selama 2 tahun pertama, yang harus saya lakukan tuh apa ya? Oh, saya harus misalnya ningkatin jam terbang saya di bidang data analis. Saya harus ikut courses, saya harus ikut berbagai lesson, saya harus ambil sertifikasi supaya saya bisa keterima jadi data analis. Setelah keterima jadi data analis di beberapa perusahaan, baru teman-teman nanti akan coba jadi data scientist nih ketika sudah 2 tahun punya pengalaman. Nah, yang keempat, gimana caranya teman-teman komitmen dan make it happen. Yang paling susah itu sebenarnya nomor 1 dan nomor 4, teman-teman. Yaitu start with why-nya. Jadi why-nya tuh apa sih? Dan komitmen terhadap hal tersebut. Gimana caranya teman-teman itu bisa ningkatin motivasi dan komitmen teman-teman ketika teman-teman itu mau mencapai visi yang teman-teman tadi sudah set dari awal. Gitu. Nah, biasanya 4 step ini yang dipakai untuk bisa meningkatkan atau mendapatkan karir atau passion yang teman-teman mau. Ingat teman-teman, kegagalan itu bukan salah satu hal yang membuat teman-teman itu akhirnya stop untuk bisa mencari passion teman-teman. Kegagalan itu hanyalah salah satu cara untuk bisa rerouting atau istilahnya mencari jalan baru. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk bisa meningkatkan capability saya kembali di jalan yang lain. Jadi jangan sampai kegagalan itu membuat teman-teman itu stop dan berhenti, dan ujung-ujungnya nggak melanjutkan cara teman-teman itu mencari passion. Nah, tadi merupakan salah satu akhir dari topik pertama, dan buat teman-teman di sini, terima kasih juga udah melihat topik pertama, yaitu cara mencapai passions. Dan terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study Career ataupun website Let's Study Law. Dan ayo kita dukung Let's Study untuk bisa mengorkestrasi karir dan juga pendidikan di Indonesia. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media. Terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya. Dadah!